Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini, pagi ini, kita masih diberi beberapa kenikmatan, di antaranya kesehatan dan kesempatan, sehingga kita berkumpul dalam rangka silaturahim di tempat yang mulia ini. Lebih-lebih kita masih diberi kenikmatan yang tidak ternilai harganya, yaitu kita masih dipilih Allah menjadi hambanya, sehingga kita masih diberi keimanan iman dan Islam. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya serta sahabatnya dan kepada seluruh umatnya insyaallah sampai akhir zaman. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Di sini saya bukan ceramah, Bu, Pak ya. Saya bukan ustadz, bukan penceramah, bukan mubalik. Hanya salah satu hamba Allah yang ingin bersilaturahmi terhadap saudaranya. Terus terang, karena saya itu mungkin udah bertahun-tahun ya. Mungkin ada yang sekarang ini nggak ketemu sama saya, mungkin dari 10 tahun ada. Yang 5 tahun banyak. Kalau yang insya Allah kemarin dari Kaloran tahun kemarin udah silaturahmi. Jadi pertama-tama saya mengucapkan selamat datang Bapak Ibu jamaah Allah atas undangan saya ya. Mungkin sebetulnya seharusnya yang datang tuh saya ya. Saya sowan ke rumah Bapak Ibu semua silaturahmi. Berhubung kondisi saya, kondisi kesehatan saya mungkin Allah belum memungkinkan, jadi terpaksa saya undang, akhirnya berkumpul kayak sekarang ini. Tapi hikmahnya banyak. Di samping saya bersilaturahmi sama Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu juga bisa silaturahmi antara jamaah, Bu ya. Karena katanya ditekankan nama Mas Haji Ibrahim, hikmah daripada silaturahim adalah yang siapa ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya supaya menyambung tali silaturahim. Ini pertama-tama pura-pura tak absen dulu, Bu ya. Ini kalau di pengajian Indosiar Mama Dede itu kan di absen. Siapa yang datang gitu. Kalau Indosiar kan majelis taklim apa aja gitu. Kalau ini jamaah aja gitu. Yang pertama jamaah dari Masjid As-Salim Miftahul Jannah. Mana? Wah, alhamdulillah banyak itu. Ini alhamdulillah matur nuwun nggih rawuhipun. Yang kedua jamaah Masjid Thariqul Jannah. Mana ya alhamdulillah. Ini saudara dari Thariqul Jannah itu Mbak Nyon. Saya mungkin sudah 5 tahun ke sana ya. Saya terakhir ke sana masih ingat waktu ikut hadir dalam rangka Pak Haji Sugio ini mau berangkat haji. Itu saya insya Allah datang dulu di masjid. Itu yang terakhir kalinya. Dan ada lagi ini mungkin sudah datang belum, saudara saya dari jamaah Masjid Baitul Hakim dari Nggadak Ngelinggi. Mana ini? Di luar atau di mana nih? Kemarin ngomong sama saya insya Allah mau ikut hadir gitu. Itu sana saya paling lama saya silaturahmi terakhir itu tahun 2000. Jadi mungkin 24 tahun. Alhamdulillah kita juga dihadiri perwakilan dari jamaah Nur Hidayah. Itu tadi Ustadz Aris Istianto itu jamaah Nur Hidayah.
Dia tempat tinggalnya beda sama ini. Aluran Banyon, dia Banyuanyar gitu ya. Alhamdulillah ikut hadir di sini. Saya Pak Bu jelek-jelek begini dulu itu pembina Bu, pembina remaja. Mungkin Mas Aris tadi udah cerita ya. Dulu dia masih muda-muda mahasiswa, itu saya baru-barunya pulang dari Jakarta. Saya hijrah dari Jakarta tahun 90. Umur saya masih 38 tahun. Saya udah minta pensiun kerja Bu. Wah itu padahal umur yang paling fit itu untuk kerja keras ya. Kenapa kok malah berhenti? Itulah skenario Allah. Allah yang ngatur supaya saya sudah kamu tinggalkan duniamu sekarang, dan kamu istirahat saja pulang ke kampung. Insya Allah rezeki nanti Allah pasti akan memberinya. Enggak mungkin tidak gitu. Maka alhamdulillah dulu saya bertempat sebelum menetap di Jogja ya. Saya di Jogja itu tahun 2000. 90 sampai 2000 itu masih di Klaten, membina di sana jamaah alhamdulillah. Terus tahun 2000 baru saya menetap di sini. Dulu jamaah Maftaku Senatori Kejalan itu saya gabung. Remajanya dulu sampai jumlahnya berapa Pak Bu? 150 anak remaja. Wah itu dulu senang banget gitu. Ada kajian-kajian itu, termasuk yang sekarang berhasil banyak. Yang jadi polisi ada, jadi pengusaha ada, jadi guru. Salah satunya tadi Ustadz Aris itu sekarang beliau mengajar sebagai guru. Guru di mana saya kurang tahu, Mas Aris di Kemenak kalau nggak salah ya, di Kementerian Agama gitu. Alhamdulillah. Sebenarnya saya akan sampaikan itu akannya banyak ya. Tapi berhubung ini waktunya ini mepet, luhur harus selesai gitu. Jadi sedikit saya singgung untuk hari ini. Kita semua tahu adalah tanggal 1 Muharram 1456 Hijriah. Jadi saya mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1456 Hijriah. Semoga tahun ini kita lebih baik daripada tahun kemarin. Dalam arti apa? Kesemuanya ya. Arti kebaikan apanya? Mungkin juga ibadah kita makin meningkat, makin bagus. Juga mungkin usaha-usaha kita atau ekonomi kita makin bagus. Insya Allah. Kita sekarang sayang sekali ya bulan Muharram, tapi kalau orang-orang Jawa masih baik menamakan apa? Bulan Jawa, Sasi Jawa ya. Sebenarnya Sasi Jawa itu ada apa enggak? Ayo. Sebenarnya itu enggak ada, itu bukan Sasi Jawa. Yang benar itu Sasi Islam versi Jawa. Nah, itu yang benar gitu. Kalau orang Jawa punya kalender sendiri, dia sumbernya dari mana? Dia bisa punya bulan Suro, Sapana Mulut, Bata Mulut, seperti yang Recep Ruah itu ngambilnya dari titik ajaran mana? Enggak ada. Itu adalah dari sumber bulan Islam ya. Dulu kan pertama gitu ceritanya, itu ke zaman Sultan Agung. Sultan Agung kan kerajaan Islam. Itu dia terus membuat kalender bulan Jawa, dia ngambilnya semua dari Islam. Kenapa kok Muharram? Orang Jawa kan sulit, suruh bilang Sasi apa itu ya? Muharram kan angel itu ya. Akhirnya apa? Apa yang ada di dalam bulan Muharram? Apa itu? Ada kejadian apa? Kita semua tahu bulan Muharram itu ada perintah puasa. Nanti tanggal 10 Muharram Ibu ya. Itu puasa namanya Asyura. Nah, jadi orang Jawa gampang, ya wis Asyura. Akhirnya dia ngambil Suro. Karena nanti semua insya Allah puasa Bu ya. Karena akan diampuni dosa kita setahun yang lalu. Bulan Safar ya sulit, Safar itu aja. Ada lagi bulan Mulut. Mulut itu apa? Nah, ada di bulan Maulid itu ada kejadian kita kan Rabiul Awal. Rabiul Awal kita nggak tahu, ngomongnya sulit sekali. Ada apa kejadiannya? Ada riwayat lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa? Maulid Nabi. Ya wes Sasi Mulut gitu. Gampang itu. Yang paling jelas sekali adalah bulan Ramadan. Ramadan itu nyebut Ramadan ya sulit ya. Ramadan itu apa toh? Poso. Ya wis Sasi poso gitu. Nah, itu sekali lagi itu meluruskan gitu. Sebenarnya itu bulan Jawa versi bulan Islam versi Jawa gitu.
yang sangat sayangkan bulan Muharram itu atau Suro banyak mistik-mistik atau kejadian-kejadian yang kesirikan, Bu. Kita semua tahu lah. Kan mungkin sekarang sudah pada kurang ya. Masih ada orang yang mempercayai bahwa kalau bulan Suro atau Muharram itu bulan sial, bulan apes, bulan jelek gitu. Jadi akhirnya kan banyak ya, mungkin yang tidak berani mengadakan hajatan ya. Itu mungkin masih ada, tapi yang sudah sadar banyak. Bulan Muharram ini yang punya mantu banyak, Bu. Di Jakarta banyak, di Jogja juga ada, dulu di Klaten itu juga ada. Pas 1 Muharram mantu. Kebetulan dulu masih saudara saya juga itu. Alhamdulillah. Mungkin Bapak Ibu masih ada nggak kira-kira yang berpikiran bulan Muharram atau Suro bulan jelek, bulan sial, ada nggak yang masih benar itu? Tolong tobat dan berhenti ya. Kalau kita masih menganggap bulan Suro atau Muharram itu bulan jelek atau bulan sial, berarti kita menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hadis qudsi Rasulullah. Hadis qudsi itu firman Allah tapi melalui Rasulullah. Jadi bukan melalui Al-Qur'an, tapi sebenarnya firman Allah. Dari riwayat Abu Hurairah, Allah SWT berfirman, "Aku disakiti oleh anak Adam. Dia mencela waktu, padahal aku adalah pengatur waktu. Akulah yang membelikkan malam dan siang." Nah, itu berarti Bu, Pak, Allah merasa disakiti oleh hambanya. Ya, mudah-mudahan kita nggak ada ya yang masih berpikiran kalau bulan Muharram itu bulan jelek, maksiat. Monggo sing arep pengen mantu sombeng ambil bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan Allah, Syahrullah. Semua bulan baik, ada 4 bulan yang lebih baik, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kenapa kok dulu rakyat pada nggak berani itu disuruh sama kerajaan, Pak Bu? Raja udah tahu kalau bulan Muharram itu bulan yang mulia. Jadi yang boleh hajatan keraton aja, raja aja. Rakyatnya dilarang, takut nanti ikut menyamai gitu. Ada lagi mungkin kejadian yang kita juga mungkin prihatin ya. Saat ini kalau Bapak Ibu menyaksikan, kalau saat ini jam-jam ini mungkin kita datang ke Parangtritis, Parangkusumo ya. Ada acara sedekah laut yang namanya Labuan. Labuan itu nanti membawa pakai dipikul itu barang-barang makanan dan lain-lain sama pakaian, dibawa ke tengah laut terus dibuang. Masya Allah, kalau harganya makanan dan pakaian itu nggak ada masalah ya, itu mungkin hanya nggak seberapa, nggak sampai berapa jutaan, puluhan juta. Ini yang timbul efek dari itu negatifnya, kejelekannya, kesirikannya itu. Konon ceritanya, menurut cerita saya juga masih dengar itu katanya itu Labuan itu dipersembahkan ke Nyi Roro Kidul, katanya penguasa laut selatan. Yang penguasa laut selatan siapa? Allah itu penguasa dunia, bukan hanya laut selatan. Bapak Ibu masih ada yang percaya nggak? Roro Kidul itu ada nggak? Coba saya pengen tahu siapa yang percaya. Kalau ada tolong dicariin di mana sekarang. Yang katanya kerajaannya di bawah laut katanya ya gitu. Itu coba dibohongi nama sinetron, nama film-film itu. Nanti Roro Kidul numpak kereta kencana, kudanya kerincing-rincing, yang naik cewek telanjang. Nggak pakai baju, bajunya mbak segini kan, itu dalam Islam namanya telanjang. Lagi itu kok dipercaya gitu. Insya Allah mudah-mudahan berkurang lah ya untuk itu. Ini sedikit aja saya contohkan ya, sebenarnya banyak sekali contoh-contoh kesirikan. Ada lagi yang tadi malam ke Solo, ada nggak ada ya? Mungkin tahu ceritanya di Solo malam Suro ada apa? Kebobole keraton dikeluarkan dari kandangnya, suruh jalan-jalan ke kota Solo. Nanti di situ kebo bebas, mau makan punya rakyat, pasar, makanan, buah, sayur, malah yang dimakan seneng, dapat berkah dari kebobole. Yang ngeri lagi lah, kebobole namanya Kiai Selamat. Ya Allah, harga diri Kiai di mana itu?
Maksudnya ditambahkan dengan kebo bule gitu. Insya Allah mungkin sekarang udah pada kurang ya untuk hal-hal itu. Itu sedikit aja yang saya sampaikan. Contoh-contoh Bapak Ibu ya. Nah, mungkin juga ada lagi nanti mungkin jam berapa ya itu di keraton. Di keraton nanti ada mengeluarkan gunungan Bu. Dia di Keraton Jogja, gunungan itu beberapa jumlahnya mau dibawa ke Masjid Agung, Masjid Kauman. Nanti akan didoakan terus habis itu dipakai royokan gitu. Tapi apa jadinya? Gunungan belum masuk masjid masih di jalan, udah diroyok, udah diraya, habis semua berantakan. Itu kan membajir makanannya nggak apa-apa, tapi yang efek siriknya itu orang menemukan itu dibawa pulang untuk tumbal, untuk tolak bala atau dan sebagainya itu ngeri sekali Pak Ibu ya. Di sini aku sampaikan ada ancaman Bapak Ibu ya, ancaman orang-orang yang melakukan kesirikan. Sirik itu perbuatannya, kalau musyrik itu adalah orangnya. Jadi kalau yang melakukan kesirikan namanya orang musyrik. Sebenarnya secara intinya musyrik itu adalah orang yang mengibadahi atau beribadah selain daripada Allah. Yang sekarang yang beribadah atau menyembah Allah siapa? Hanya umat Islam Bu. Selain umat Islam yang disembah bukan Allah. Ada manusia, ada batu, ada pohon, ada bintang, ada bulan. Dan ini ancaman orang-orang yang melakukan kesirikan adalah, saya singkat saja karena waktunya. Orang melakukan kesirikan adalah tercantum dalam Quran surat An-Nisa 48, yaitu dosanya tidak akan diampuni kecuali tobat ya. Kalau tobat semua dosa akan diampuni. Yang kedua akan menggugurkan amalan, itu surat Al-An'am ayat 88. Yang ketiga orang yang syirik dia seburuk-buruk makhluk, itu di dalam surat Al-Bayyinah ayat 6. Dan 4 adalah orang melakukan kesyirikan diharamkan masuk surga. Jadi subhanallah, itulah dosa yang tidak akan diampuni tadi adalah kesyirikan tadi. Tadi belum saya sebutkan adalah ya, dosa itu ada 3 macam Pak Bu ya. Dosa yang tidak akan diampuni adalah dosa syirik tadi. Terus 2 dosa yang akan diampuni. Dosa yang diampuni itu adalah yang hubungannya antara kita dengan Allah. Kita bermaksiat kepada Allah, kita melanggar ketentuan Allah, kita tidak taat perintah Allah, itu dosa kita ya. Yaitu mungkin kita pernah meninggalkan sholat, puasa, dan yang lain-lain. Bahkan kita melanggar larangan Allah, kita pemabuk, penjudi, maksiat. Itu Allah akan mengampuni semua dosa-dosa itu asalkan kita adalah taubat. Dan ini tobat yang sebenarnya Bu ya. Ini janji Allah nggak akan bohong ya. Allah berjanji di dalam Al-Quran banyak beberapa kali ya. Di antaranya satu saya bacakan lah, saya kurang mantap ingin bacakan ini. Yaitu Allah akan mengampuni dosa kita, justru kita nanti akan diberi balasan surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولا يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها walima ajrul amilin. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan pekerjaan keji atau menganiaya dirinya sendiri, maka ingat dan Allah lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala yang beramal. Itu janji Allah Bu, nggak akan bohong Pak ya. Berarti kalau kita dosa kita itu sama Allah tuh akan diampuni semua. Juga surah Az-Zumar 53 juga sama,
Allah mengampuni kita dosa-dosa seluruhnya. Dasarnya tobat tadi. Bahkan dalam sebuah hadits qudsi Allah berfirman, apabila hambaku tetap berdoa kepadaku dan dia melakukan dosa walaupun setinggi langit, aku akan mengampuni dosa mereka. Dan aku tidak peduli hambaku akan melakukan perbuatan dosa sepenuh bumi pun, asal tidak menyekutukan aku terhadap yang lain, artinya tidak syirik. Itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu semua mungkin tidak usah galau, risau ya. Saya kira semua manusia punya dosa ya Bu ya. Punya dosa kita itu mungkin bermaksiat pada Allah. Mari kita tobat, tidak akan, pasti Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Semua kita pengen masuk surga gak Bu? Kepengin ya. Padahal surga itu nanti tidak bisa dimasukin orang yang mempunyai dosa sedikit pun. Seujung kuku pun masih punya dosa, gak akan masuk surga. Nah, terus gimana supaya dosanya habis? Ya tobat tadi. Tobatan nasuha, tobat sebenarnya, semua dosa akan diampuni. Orang yang tobat berarti sudah tidak punya dosa lagi. Tapi harus ditutup dengan amalan soleh. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau dosa lagi ya nanti berarti nanti dia belum tobat namanya gitu. Insya Allah kita semua nanti akan dimohon Allah diampuni, dan kita semua nanti akan diberikan Allah dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi tiga tadi dosa yang diampuni. Sekarang ada dosa yang akan diperhitungkan Bu. Nanti di akhirat itu akan punya dosa-dosa itu akan diperhitungkan. Itu dosa apa? Dosa antara sesama manusia. Tidak bukannya Allah. Allah ini juga berfirman di dalam hadits qudsi mengatakan, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka pada dosa-dosa antara aku dan mereka, tapi tidak pada dosa sesama kedaliman mereka. Ini contoh. Saya pernah nipu siapa? Nipu Pak Gio lah ya Pak ya. Nipu atau saya mungkin bohongin makan uangnya Pak Gio. Saya tidak bisa langsung tobat kepada Allah. Saya harus minta ampun kepada Pak Gio dan saya harus mengembalikan yang saya ambil. Sebelum itu dilakukan tidak akan bisa. Dan nanti tidak akan bisa masuk surga. Sekarang yang ngetren apa Bu? Semua kenal ya. Indonesia terkenal apa? Korupsinya. Kita tahu semua sekarang yang ditahan di penjara gara-gara korupsi berapa ribu orang. Ada menteri, ada gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR. Dia tidak akan diampuni Allah sebelum dia menyelesaikan urusan dengan manusia. Bapak Ibu pernah lihat koruptor di TV, di kameramen minta maaf kepada rakyat? Pernah ada yang lihat? Belum ada. Yang ada di kameramen di syuting di kosan apa Bu? Dada, angkat tangan. Ya Allah, malunya di mana koruptor kok sampai begitu? Hasil koruptor kalau sampai tidak dikembalikan kepada rakyat, nanti di akhirat akan ditagih. Nanti rakyat semua nagih Bu sama pejabat-pejabat yang koruptor itu. Dia tersiahkan, sekarang dia senang harta yang dikorupsi berlimpah-limpah, mengumpulkan miliaran, ratusan miliar, bahkan triliunan. Tapi lihatnya di akhirat, rakyat akan cuma nagih, hei kamu dulu makan uangnya rakyat. Itu lantas apa pejabat itu? Akhirnya membayar dengan amalnya. Amalnya dibayar, ada yang nagih lagi, amalnya lagi. Ada yang nagih lagi, amalnya sudah habis. Dosa yang nagih dikasihkan ke dia, langsung dia masuk neraka. Belum gitu dah. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Allah, mungkin Bapak Ibu ya, ada yang batin ya dalam hati ya, khususnya yang di Swakarya. Kalau yang di Klaten mungkin tidak kasih undangan tertulis ya. Kalau yang di Swakarya kan tertulis undangan saya silaturahmi dan tasakuran. Mungkin bingung, Pak Bangki tasakuran apa ini kok tasakuran?
Kalau Pak Panggi mungkin diterima jadi ASN, itu bersyukur, itu banyak, wajar. Atau terpilih jadi anggota DPR, terpilih jadi bupati, itu belajar namanya syukuran. Lah kok saya tersyukur apa gitu ya? Mungkin masih ada tanda tanya, bisa terangkan. Saya bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala melebihi senangnya saya daripada orang-orang yang diangkat terpilih DPR dan bupati. Yaitu apa? Saat ini saya masih dipilih Allah, saya masih dikasih umur hidup. Itu yang nikmat paling saya syukuri sekarang. Nah, itu tujuannya Allah apa? Kok kita semua itu masih dikasih hidup ya? Padahal teman-teman kita sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, yang kuliah, saya nggak kuliah soalnya, udah pada meninggal. Lah kok kita dipilih Allah masih hidup? Untuk apa Allah ini? Allah punya tujuan gitu ya. Di antaranya gini. Jadi Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat sebelum wafat. Allah masih belum buka lebar-lebar kesempatan pada kita supaya istiqomah sampai husnul khotimah. Dan Allah masih berkesempatan supaya kita banyak-banyak istighfar, mohon ampun atas dosa yang kita pernah lakukan selama ini. Maka kalau kita masih hidup sampai hari ini semua harta yang termahal. Harta yang termahal menurut saya itu ya sisa hidup kita ini. Mari kita gunakan, jangan sampai disia-siakan ya. Mari kita ibadah kita dan lain-lain amal-amal kita, mari kita kerjakan. Dan yang lebih penting lagi adalah kita supaya dipersiapkan untuk mengumpulkan bekal untuk pulang. Maksudnya pulang ke akhirat, Bu, pulang menghadap Allah, yaitu mati atau meninggal. Bekalnya apa? Kita menghadap Allah. Harta, pangkat, jabatan bukan. Rumah megah, mobil mewah, uang berlimpah enggak ada gunanya. Nanti saya insya Allah, Bu, rumah saya itu sekarang, dan mungkin saya juga punya kendaraan mobil, tidak akan berlaku, tidak ada gunanya di akhirat. Bukan itu semua. Mungkin saudara-saudara yang di Swakarya, kalau ada rawuh enggak ini? Kalau ada enggak ini? Belakang saya ini adalah rumah saudara saya akrab, sahabat karib saya, Bapak Insinyur Nurhadi. Rumahnya 3 lantai, Bu, untuk kos-kosan. Besok nggak akan ada gunanya, nggak akan bisa dibawa ke dalam kubur, nggak akan dibawa ke dalam akhirat. Mungkin rumahnya Pak Ari 3 lantai, Pak Ari 3 lantai. Itu harus digunakan supaya nanti untuk bekal ke akhirat. Caranya gimana? Ya sekarang dipakai kos-kosan ya. Hasilnya digunakan untuk di jalan Allah, syukur separuhnya, minimal sepertiganya lah digunakan di jalan Allah. Lantas apa bekal kita kepada Allah nanti adalah secara globalnya namanya, Bu, amal jariah. Amal jariah itu sedekah maksud saya. Sedekah itu secara umum. Sedekah itu ada sedekah wajib yaitu zakat, sedekah sunnah, infak, wakaf dan lain-lain. Karena harta kita sebenarnya itu adalah yang disedekahkan. Harta yang tidak sedekahkan bukan harta kita, nggak ada gunanya nanti. Mau untuk apa? Ini dalam kisah suatu saat Siti Aisyah istri Rasulullah, Bu, masak kesenangan Kanjeng Nabi apa? Domba, paha domba. Nah, paha domba itu dimasak, kalau sekarang taruh sini ya digulai lah ya, banyak kuahnya. Kanjeng Rasulullah mengganggu, bertanya, hai Aisyah, tetangga kita Abu Hurairah pada dikasih. Sudah ya Rasulullah. Si Umi tetangga kita gimana? Sudah Rasulullah. Kanjeng Nabi tanya lagi, terus tetangga yang lain apa sudah ya Rasulullah? Si Aisyah ini agak sewot, tuh, agak penat. Kalau bahasa sini apa gitu. Sampai berkata Rasulullah apa? Sudah ya Rasulullah, semua sudah habis. Yang tinggal hanya yang di meja ini yang akan kita makan. Kanjeng Nabi apa, Bu? Senyum, enggak marah, enggak sama istrinya, enggak. Aisyah, kamu salah. Yang habis adalah yang akan kita makan ini. Yang kita sedekahkan kepada tetangga kita adalah itu yang akan kekal, yang akan kita petik nanti gitu. Ya Allah. Ada lagi kisah Nabi Musa, Bu, Pak. Nabi Musa itu adalah termasuk Nabi yang kalimullah, yang berdapat firman dari Allah langsung. Itu baru suatu saat sama Allah bertatap muka, langsung
Nabi Musa berkata sama Allah, ya Allah, amalan apa yang kau kesenangi ya Allah? Saya tiap hari sudah sholat wajib, sunnah, sholat malam, tahajud dan lain-lain. Rasul Allah menjawab apa? Hei Musa, sholatmu itu adalah hanya untuk kamu sendiri. Kamu sholat siang malam itu hanya untuk supaya kamu terkekang dari perbuatan keji dan mungkar. Nabi Musa tanya lagi, ya Allah, apa yang kesenangin? Saya sudah zikir siang malam. Allah menjawab, kamu zikir siang malam hanya untuk ketenangan jiwa kamu, untuk kepentingan kamu sendiri. Langsung Nabi Musa tanya lagi, ya Allah, saya sudah puasa setiap hari, puasa wajib, puasa sunnah, saya lakukan. Langsung Allah menjawab apa? Kamu puasa hanya untuk kepentingan kamu sendiri, supaya kamu untuk mengekang hawa nafsu. Lantas apa ya Allah amalan yang paling kau senangi? Allah menjawab, sedekah. Ya Allah, gitu. Bahkan juga di riwayat lain dikatakan, orang yang sholat, ahli sholat apapun, itu menuju perjalanan menuju surga baru setengahnya, Bu. Baru setengahnya. Terus orang yang berpuasa baru sampai pintu surga, belum bisa masuk. Yang bisa memasukkan ke surga apa adalah sedekah sebagai penyempurnanya. Jadi andai kata orang pun ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, tapi tidak dia mengeluarkan sedekah, tidak akan bisa masuk surga. Bahkan mungkin ada orang yang mungkin dikatakan yang apa cara boyo util ya, util, pelit, bakhil, kikir, mau mengeluarkan harta untuk kepentingan di jalan Allah. Itu nanti Pak Bu, harta-hartanya itu yang tidak digunakan itu di hari kiamat akan dikalungkan di lehernya, Bu. Ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Maka dari itu mari ya Bapak Ibu kita semua, saya ingatkan memperbanyak sedekah ya. Itu sebenarnya itu adalah tabungan, Bu. Tabungan di akhirat. Itu rekening kita itu pindah di akhirat. Allah akan nanti dikembalikan ke kita. Mama insya Allah saya sedekah berapa, di sana dicatat di rekening saya. Nanti waktu saya menghadap Allah, insya Allah itu akan dikembalikan. Dan juga ada kisah dalam Al-Quran di surat Al-Munafiqun ayat 10 juga dikatakan, jadi mayit-mayit, Bu, mayit-mayit itu nanti itu mensa dalam kubur minta amal Allah, ya Allah, aku kembalikanlah ke bumi, aku akan sedikit pun sebentar, aku hanya akan apa? Hanya akan bersedekah. Itulah mayit pun sudah menyesal. Kita yang masih hidup sekarang mari ya Pak Bu ya, saya menghimbau yang punya rezeki lebih, apalagi yang mampu, yang kaya, mari kita gunakan di jalan Allah. Untuk apa gitu? Saya alhamdulillah sekarang sama Allah dikasih sadarkan, panggil bondomu mak gopo, nanti dia mati nggak dibawa. Insya Allah akan saya salurkan untuk di jalan Allah. Menurut perintah Rasulullah adalah minimal sepertiga, seperti bagian. Insya Allah nanti akan menolong kita. Begitu Bu ya, mungkin disampaikan sedikit. Insya Allah bermanfaat semua. Mari kita tutup dengan memohon kepada Allah, menekan tangan. Insya Allah nanti Allah mengampuni semua dosa kita, mengampuni dosa orang-orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dan mudah-mudahan juga Allah memberikan pemimpin-pemimpin negara kita itu yang baik ya, supaya negaranya nanti jadi baik, jangan kayak sekarang ini gitu. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Mujib, ya Raqib, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah, ya Hayy ya Qayyum, bi rahmatika nastaghis. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dua ya Allah yang Maha Menatap, inilah hamba-Mu yang berlumuran dosa, berselimut aib yang hari-harinya penuh dengan maksiat. Ini mohon kepadamu ya Allah,
Ampuni semesta apa-apa di hidup kami yang pernah kami jalani. Ampuni sekotor apa-apa tubuh kami ini, ya Allah. Alhamdulillah sekelam apapun aib-aib yang kami tutupi selama ini. Ampuni maksiat-maksiat yang sembunyi kami lakukan. Ampuni maksiat-maksiat yang terang-terangan kami berbuat. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ya Allah. Ampuni dosa yang sengaja. Astagfirullah. Ampuni dosa yang berulang-ulang padahal kami tahu itu dosa, ya Allah. Kuatkan iman kami, ya Rabb. Berikan kami kesanggupan untuk menjauhi maksiat. Berikan kekuatan kami menghindari dosa. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sholihan wa qalban khashi'an wa taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hamil alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa nutubka min su'ul khatimah. Ya Allah, jadikan saat ini dari mustajabnya doa. Engkau maha menatap, Engkau maha mendengar ijabah doa-doa kami, Allah. Ya Allah, kepada orang-orang tua kami yang masih hidup, berkailah usianya yang masih tersisa. Kepada orang tua kami yang sudah Engkau panggil, ampunilah dosa-dosanya, lapangkanlah kuburnya, jadikanlah ahli surga, ya Allah. Allahumma lindungi mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minal amwat. Tolonglah saudara-saudara kami yang terniaya di penjuru bumi manapun, ya Allah. Engkau pasti menyaksikan. Semua kuatkan imannya, ya Allah. Lindungi, selamatkan, jauhkan dari kejahatan kaum zalimin. Ya Allah, karuniakan negeri ini pemimpin yang Engkau ridhoi, pemimpin yang mencintai-Mu, pemimpin yang mencintai kebenaran, pemimpin yang mencintai Rasulullah SAW, pemimpin yang mencintai para ulama, pemimpin yang mencintai hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian sedikit yang saya sampaikan, Pak Ibu. Sebenarnya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan mungkin sampaikan. Kalau ada salah itu mungkin dari saya. Maklum Pak Bu, saya itu sebenarnya agama itu masih nol, Bu. Betul, masih nol. Cuma saya itu alhamdulillah dibimbing Allah. Saya itu pulang dari Yogyakarta itu belum bisa ngaji. Ya alhamdulillah sekarang dibimbing Allah. Saya insya Allah hidup saya akan saya curahkan untuk akhirat. Saya bangga, saya di rumah yang ngajarin ngaji saya itu di rumah ada ustazah saya. Jadi saya dibimbing. Kalau saya nggak tahu saya tanya. Ya mungkin orang lain tahu lah. Kecil saya itu siapa? Saya tuh lahir di Melinjon, Bu. Itu dulu nakal-nakal. Enggak ada yang bisa ngaji semuanya. Pinternya gelut, Bu, dulu. Ya Allah, itu masa lalu ya. Alhamdulillah sekarang Allah memberikan bimbingan kita yang baik. Insya Allah kita nanti akan selamat di dunia akhirat. Diberi Allah surganya Allah. Allahumma amin. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.